Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat selalu dan salam sehat selalu. Di pagi hari ini, saya akan melanjutkan materi kepegawaian ya, tata kelola administrasi kepegawaian. Bisa kalian buka di modul kalian halaman 25 yaitu bab 2 tentang perencanaan dan sistem pengadaan pegawai. Ya, di halaman 25. Yang pertama kita bahas mengenai sistem penyusunan formasi. Formasi ini bukan farmasi ya, formasi. Formasi ini apa? Atau juga disebut dengan pengadaan pegawai. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan di dalam suatu organisasi atau dalam suatu kantor atau perusahaan. Ya. Nah, sistem penyusunan formasi ini ada dua sistem. Yang pertama yaitu sistem sama dan yang kedua adalah sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama, tidak memperhatikan atau tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Ya, beban kerja. Yang kedua, sistem ruang lingkup. Ini merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja. Ini sama ya, kalau yang sistem sama itu semuanya disamakan tanpa memperhatikan beban kerja. Tapi yang kalau yang kedua ini diperhatikan ya berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja. Nah, jenis-jenis sistem formasi ini ada sistem formasi kawan ya atau patronik sistem. Di sini bukan, ini salah ya, formasi bukan informasi. Ya, sistem formasi. Betulan dulu. Sistem formasi. Yang pertama, sistem formasi kawan atau patronik sistem, yaitu pengangkatan seorang pegawai berdasarkan atas hubungan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan yang diangkat. Namanya saja kawan ya atau patronik ini seorang diangkat itu berdasarkan karena apa? Dia sudah kenal, mungkin karena saudara atau mungkin teman ya atau mungkin sudah mengenal. Dan kan yang kedua, sistem formasi kecakapan atau merit system. Di sini pengangkatan seorang pegawai berdasarkan atas kecakapan yang dimiliki. Ya, jadi berdasarkan atas kecakapan yang dimiliki. Ya, tadi sudah dibahas. Yang ketiga, sistem formasi karir atau karir system, yaitu pengangkatan seorang pegawai atas pertimbangan kecakapan, juga sama ya. Ini juga karir nih, seorang kalau dia sudah mengejar karir, dia ini selalu bekerja keras ya, dia ingin yang terbaik karena dia ingin mengejar karir. Dan kan yang ketiga yaitu spolis system, pengangkatan pegawai berdasarkan atas keanggotaan partai. Mungkin dia diangkat ya menduduki suatu jabatan karena dipilih oleh suatu partai, yaitu partai politik ya kalau di Indonesia berdasarkan parpol. Dan kan yang kelima, nepotisme system atau pengangkatan pegawai berdasarkan pada keluarga, saudara, dan teman ya, atau zamannya Orde Baru itu disebut KKN ya, ini karena masih hubungan saudara atau hubungan teman. Nah, selanjutnya kita membahas tentang analisis kebutuhan pegawai. Apa yang disebut dengan analisis? Analisis ya, ini dipengaruhi beberapa hal, yaitu ada analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Adalah suatu kegiatan atau perhitungan secara logis dan teratur dari segala faktor yang ditentukan untuk menentukan jumlah dan susunan formasi mengenai jabatan.
Nah, analisis jabatan ini meliputi uraian jabatan atau job description atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dari suatu pekerjaan sesuai jobnya. Kalau kita mendengar kita bekerja sesuai dengan jobnya, itu job description. Yang kedua, kualifikasi jabatan atau job qualification, yaitu syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu. Jadi kalau kualifikasi ini berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya pendidikan tertentu, dia bisa mengikuti kualifikasi jabatan kalau dia memenuhi misalnya pendidikannya, atau mungkin karena dia punya keterampilan. Nah, ini bisa ini mengikuti atau istilahnya itu bersaing ya dalam kualifikasi jabatannya. Yang ketiga, peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur atau unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Struktur, namanya struktur ya, struktur itu yang sudah digambarkan. Kalau kalian di suatu kantor atau di suatu perusahaan, ini yang kalian lihat pertama kali kalian masuk di ruang kepala sekolah atau ruang pimpinan, pasti ada yang namanya struktur organisasi. Nah, ini berdasarkan jabatannya di situ. Kalian akan lihat di situ ya. Ya, anak-anak, untuk kali ini kita bahas tentang analisis atau kebutuhan pegawai dulu ya. Untuk minggu berikutnya kita lanjutkan, dan untuk tugas kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di buku modul itu, kalian kerjakan. Besok hari Rabu pas tatap muka akan kita bahas di halaman di bab 1 halaman 21 ya, kalian kerjakan. Nanti kita bahas pada saat tatap muka. Ya, demikian anak-anak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.